Langit Madinah yang biasanya biru cerah mendadak berubah menjadi kobaran api. Sebuah kilatan cahaya menyilaukan disusul suara ledakan maha dahsyat mengguncang seluruh kota. Dalam hitungan detik, gelombang panas menyapu jalanan, meratakan gedung-gedung, dan membuat ribuan tubuh manusia menghilang tanpa sempat berteriak. Masjid Nabawi bergetar hebat, kaca-kaca jendelanya pecah, dan menara yang menjulang tinggi roboh sebagian. Dunia seakan berhenti bernafas menyaksikan kehancuran kota suci yang selama ini menjadi tempat bernaung jutaan umat Islam. Di sekitar alun-alun Nabawi, para jamaah yang sedang beribadah berlarian panik. Doa dan jeritan bercampur menjadi satu. Seorang ibu berusaha menutupi anaknya dengan tubuhnya, namun gelombang panas membuat mereka terhempas jauh. Bau daging terbakar bercampur dengan debu dan asap hitam yang membumbung tinggi ke langit. Tidak ada yang percaya bahwa kota yang dianggap paling aman di bumi kini menjadi saksi kehancuran nuklir. Stasiun televisi dunia segera menayangkan breaking news dengan judul menggelegar, Madinah dibom nuklir. Kamera drone memperlihatkan pemandangan mengerikan, puluhan blok kota lenyap, hanya tersisa kawah besar yang menganga. Para penyiar terisak saat membacakan berita, menyadari bahwa ini bukan sekadar serangan militer biasa, melainkan aksi teror yang ditujukan untuk menghancurkan simbol agama. Di New York, markas besar PBB kacau balau. Delegasi negara-negara Islam mendesak sidang darurat, sementara wakil Israel tampak tenang namun wajahnya menyimpan kegelisahan. Media sosial meledak dengan tagar-tagar Pray for Madinah, tagar Justice for Nabawi, dan tagar Stop Israel. Dalam hitungan menit, jutaan orang di seluruh dunia menyalakan lilin, melakukan doa bersama, dan menuntut balas. Di Riyadh, suasana istana kerajaan mendadak berubah mencekam. Telepon darurat berbunyi tanpa henti, para penasihat dan jenderal bergegas masuk ke ruang komando. Sang raja, meski usianya sudah lanjut, duduk tegak dengan sorot mata yang penuh bara. Ia menatap layar besar yang memperlihatkan kehancuran Madinah, lalu mengucapkan kalimat pendek yang membuat seluruh ruangan membeku, "Ini adalah perang." Kehancuran itu bukan hanya tragedi bagi Saudi, tetapi juga bagi seluruh umat Islam. Setiap masjid di dunia dipenuhi tangisan. Dari Jakarta, Kairo, Islamabad, hingga Istanbul, umat berbondong-bondong turun ke jalan. Mereka mengibarkan bendera hitam dan putih, melantunkan doa, dan berjanji tidak akan tinggal diam. Ledakan di Madinah telah membangunkan amarah yang selama ini terpendam. Di Tel Aviv, Netanyahu menyampaikan pidato singkat. Dengan wajah dingin ia berkata bahwa serangan itu adalah langkah pertahanan strategis. Namun pidatonya justru membuat api kebencian semakin membesar. Dunia melihatnya sebagai pengakuan tanpa rasa bersalah, dan sebagian media menyebutnya sebagai penjahat abad ini. Madinah yang hancur kini hanya meninggalkan bayangan hitam dan puing-puing berasap. Namun di balik kehancuran itu, lahir tekad baru dari umat Islam. Tragedi ini bukan akhir, melainkan awal dari perang besar yang akan menentukan arah sejarah dunia. Dari puing-puing kota suci, bangkitlah sumpah untuk menuntaskan pelaku dan mengembalikan kehormatan Madinah. Riyadh diliputi suasana berkabung. Di setiap sudut jalan, bendera setengah tiang berkibar, dan doa tahlil menggema dari masjid-masjid. Televisi nasional menayangkan gambar-gambar kehancuran Madinah tanpa henti, membuat rakyat Saudi meneteskan air mata. Namun di tengah kesedihan itu, tersiar kabar bahwa Raja Salman akan memberikan pidato darurat yang ditunggu seluruh dunia. Ketika layar kaca menampilkan sosok sang raja, ruangan istana hening. Meski tubuhnya tampak lemah dimakan usia, tatapan matanya menyiratkan tekad baja. Suaranya lirih pada awalnya, namun semakin tegas. Ketika ia berbicara, serangan terhadap Madinah bukan hanya serangan terhadap Saudi, tetapi serangan terhadap seluruh umat Islam. Dan pelakunya, Benyamin Netanyahu, akan kita tuntaskan. Kata-kata itu membuat jutaan orang yang menonton tergetar. Pidato itu segera menjalar ke berbagai negara. Di Turki, Recep Tayyip Erdogan berdiri di hadapan rakyatnya seraya menyatakan dukungan penuh. Di Pakistan, para jenderal mengadakan rapat kilat untuk menawarkan bantuan militer. Bahkan di negara-negara yang biasanya netral, suara kecaman terhadap Israel menggema. Raja Salman telah mengubah duka menjadi bara api perlawanan. Di Mekah,
ribuan jamaah umrah yang selamat dari tragedi berbondong-bondong menuju Masjidil Haram. Mereka bersujud di lantai marmer, menangis sambil melantunkan doa agar Allah memberi kekuatan bagi dunia Islam. Mereka percaya bahwa kata-kata Raja Salman adalah panggilan jihad modern, bukan sekadar politik. Semangat itu merambat cepat, menembus batas negara, bahasa, dan budaya. Netanyahu yang menyaksikan siaran itu dari bunker bawah tanah Tel Aviv merasa terancam. Ia tidak menyangka bahwa serangan yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti justru menyulut perlawanan global. Para penasihatnya mulai khawatir, menyarankan langkah diplomasi, tetapi Netanyahu menolak mentah-mentah. Ia bersikeras bahwa Israel harus tetap menunjukkan superioritas, tanpa tahu badai besar sedang mengintai. Sementara itu, tentara Saudi dalam keadaan siaga penuh. Bandara militer dipenuhi jet tempur yang siap lepas landas kapan saja. Gudang senjata dibuka, rudal-rudal modern dipindahkan ke garis depan. Media Saudi menayangkan cuplikan latihan militer, memamerkan bahwa kerajaan tidak gentar menghadapi Israel. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa janji Raja Salman bukan sekadar retorika. Di jalanan Riyadh, rakyat bersatu mendukung rajanya. Para pemuda bersumpah untuk mendaftarkan diri sebagai relawan perang. Para ulama menyerukan khutbah Jumat dengan nada lantang, menegaskan bahwa mempertahankan Madinah adalah kewajiban setiap muslim. Bahkan kalangan bisnis kaya di Arab Saudi bersedia mengorbankan harta untuk mendanai operasi militer. Pidato Raja Salman menutup babak awal tragedi ini dengan satu pesan jelas, darah yang tertumpah di Madinah tidak akan dibiarkan sia-sia. Dunia Islam kini bergerak, dipersatukan oleh luka yang sama, dan satu nama menjadi target, Benyamin Netanyahu. Sidang darurat PBB digelar dengan suasana menegangkan. Ruang besar itu dipenuhi wajah muram para delegasi. Dari kursi perwakilan negara-negara Islam terdengar teriakan lantang menuntut Israel dihukum, sementara blok barat sebagian besar mencoba mencari alasan diplomatis. Amerika Serikat masih ragu untuk mengutuk sekutunya, namun tekanan dari jutaan rakyat dunia membuat posisi mereka goyah. Kamera televisi menyorot utusan Saudi yang berdiri dengan sorot mata penuh amarah. Ia mengangkat foto kehancuran Masjid Nabawi yang hancur sebagian, lalu berteriak bahwa ini bukan sekadar serangan militer, melainkan kejahatan terhadap iman umat Islam. Kata-kata itu membuat banyak perwakilan menunduk, malu sekaligus takut melihat konsekuensi politik yang akan lahir. Di jalan-jalan kota besar dunia, suara rakyat lebih lantang dibanding sidang diplomatik. Jakarta dipenuhi lautan manusia yang membawa poster bertuliskan, "Hancurkan Zionis." Di Islamabad, jutaan warga turun sambil melantunkan takbir. Di Kairo, mahasiswa berbaris rapi menuju kedutaan Israel, memaksa polisi Mesir kewalahan. Di Istanbul, bendera Palestina berkibar di setiap jendela rumah, seakan perang telah dimulai dari hati rakyat. Negara-negara barat mulai khawatir dengan gelombang protes itu. Di London, ribuan warga mengelilingi parlemen, menuntut Inggris memutus hubungan dengan Tel Aviv. Di Paris, polisi bentrok dengan massa yang berteriak menolak kebijakan presiden mereka yang masih condong membela Israel. Dunia benar-benar terbagi, dan api kemarahan makin sulit dipadamkan. Di Washington, Gedung Putih mengadakan rapat darurat. Presiden Amerika berusaha menenangkan situasi dengan janji investigasi internasional. Namun rakyatnya sendiri terpecah, sebagian mendukung Palestina dan mengecam Israel, sebagian lain tetap berdiri di belakang Netanyahu. Ketegangan itu merembes ke dalam negeri, membuat Amerika berada dalam dilema terbesar sejak Perang Dingin. Sementara itu, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menggelar pertemuan luar biasa di Jeddah. Raja Salman, meski kelelahan, hadir secara langsung. Ia menatap para pemimpin satu persatu, lalu berkata, "Hari ini kita diuji. Apakah kita hanya bangsa yang berbicara, atau umat yang benar-benar bertindak?" Kalimat itu memecah keheningan, dan perlahan tepuk tangan menggema di ruang pertemuan. Di Palestina sendiri, tragedi Madinah membakar semangat baru. Anak-anak muda Gaza menyalakan obor, menandai tekad mereka untuk bangkit. Di tepi barat, ribuan pemuda berlatih menggunakan senjata seadanya, menunggu saat yang tepat. Mereka percaya bahwa kali ini,
perjuangan tidak akan sia-sia karena dunia Islam sudah bersatu. Dunia kini berada di titik balik sejarah. Serangan Israel terhadap Madinah tidak hanya menghancurkan sebuah kota, tetapi juga menghancurkan keseimbangan global. Setiap negara dipaksa memilih, berdiri bersama keadilan atau tunduk pada ketakutan. Dan dari tengah badai inilah, bayang-bayang perang dunia mulai terlihat jelas di cakrawala. Malam di Timur Tengah dipenuhi ketegangan. Ketika dunia masih sibuk berdebat di forum diplomatik, bayangan pasukan rahasia sudah mulai bergerak. Unit khusus Saudi yang dibekali teknologi canggih bekerja tanpa suara, melacak komunikasi rahasia Israel. Dari pusat komando di Riyadh, layar monitor menunjukkan ribuan titik data yang dianalisis secara real-time. Setiap pesan terenkripsi yang ditangkap menjadi potongan puzzle untuk menemukan lokasi Netanyahu. Mossad, menyadari ancaman itu, melancarkan serangan balasan. Agen-agen mereka menyusup ke beberapa negara Arab dengan identitas palsu, menyebarkan kabar bohong untuk melemahkan semangat rakyat. Di layar televisi Timur Tengah, berita palsu tentang perpecahan di antara negara Islam mulai bermunculan. Namun di balik propaganda itu, intelijen Saudi, Pakistan, dan Turki bekerja sama membongkar jaringan infiltrasi. Untuk pertama kalinya, aliansi intelijen lintas negara Islam lahir. Di dunia maya, perang tak kalah sengit. Hacker Iran melancarkan serangan siber besar-besaran terhadap sistem rudal pertahanan Israel. Jaringan listrik di Tel Aviv padam selama beberapa menit, membuat rakyat panik. Mossad membalas dengan meretas jaringan perbankan Saudi, berusaha mengguncang ekonomi kerajaan. Namun serangan balasan itu berhasil ditangkal oleh pasukan siber muda dari Turki yang menamai diri mereka, Bayangan Nabawi. Di Eropa, seorang agen Mossad gagal dalam misinya ketika hendak membunuh seorang ulama karismatik yang vokal mendukung Raja Salman. Aksi itu terbongkar, dan justru memicu gelombang kemarahan baru. Media internasional memberitakan bahwa Israel tidak hanya menyerang secara militer, tetapi juga melakukan operasi kotor untuk membungkam suara-suara yang menentangnya. Legitimasi moral Israel semakin runtuh. Pada saat yang sama, tim elit Saudi berhasil menangkap seorang informan Israel di perbatasan Yordania. Dari ponsel yang berhasil diretas, ditemukan koordinat rahasia bunker bawah tanah tempat Netanyahu berlindung. Informasi itu segera dikirimkan ke pusat komando, membuat Raja Salman tersenyum tipis. Akhirnya kita menemukan jejaknya, ucapnya pelan, namun penuh makna. Netanyahu, yang semula percaya diri, mulai dicekam kecemasan. Ia memerintahkan Mossad untuk menggandakan pengamanan, bahkan sampai mengerahkan pasukan khusus untuk menjaga pintu bunker. Tetapi langkah itu justru menambah kecurigaan dunia, karena semakin jelas bahwa ia bersembunyi, bukannya memimpin bangsanya. Di mata rakyat Israel sendiri, bayang-bayang kekalahan mulai terasa. Pertempuran senyap ini menjadi fondasi dari perang besar yang akan datang. Tidak ada tank atau jet tempur yang meledak di medan perang, melainkan otak-otak brilian yang saling menaklukkan di balik layar. Namun justru perang seperti inilah yang paling menentukan, siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menang. Dan ketika layar monitor di pusat komando Riyadh menampilkan jalur komunikasi terbaru dari bunker Netanyahu, semua orang tahu bahwa pertarungan sudah memasuki tahap paling berbahaya. Intelijen bukan lagi sekadar pendukung peperangan, melainkan kunci pembuka jalan menuju serangan balasan yang akan mengguncang Tel Aviv. Dari Jeddah, kabar besar diumumkan kepada dunia. Negara-negara Arab sepakat membentuk kekuatan gabungan pertama setelah puluhan tahun. Armada jet tempur, kapal perang, dan brigade darat dari Saudi, Mesir, UEA, Yordania, serta Maroko dipersatukan dalam satu bendera, pasukan Pan-Arab. Di layar televisi, parade militer ditayangkan, memperlihatkan ratusan tank dan ribuan tentara berbaris serentak. Sorak takbir bergema dari penonton yang meyakini bahwa sejarah baru sedang ditulis. Raja Salman tampil berdampingan dengan para pemimpin Arab lainnya. Ia menegaskan bahwa pasukan ini bukan untuk menyerang umat lain, melainkan untuk menegakkan keadilan. Madinah adalah jantung dunia Islam. Siapapun yang menodainya, berarti menantang seluruh umat, katanya lantang. Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah,
Bahkan para jenderal veteran Mesir menitikkan air mata karena menyaksikan persatuan yang lama hilang kini bangkit kembali. Di Gaza, rakyat Palestina menyalakan kembang api sebagai tanda syukur. Mereka merasa inilah saat yang selama puluhan tahun dinanti. Pemuda-pemuda Palestina mulai berlatih di kamp pelatihan rahasia, berharap kelak bisa bergabung langsung dengan barisan pasukan Pan-Arab. Di mata mereka, kehadiran kekuatan gabungan ini adalah cahaya baru yang menerangi jalan kemerdekaan. Di sisi lain, Israel memandang ancaman itu dengan rasa gentar. Satelit mereka melaporkan pergerakan militer besar-besaran di perbatasan Arab. Netanyahu memanggil rapat darurat dengan jenderal tertinggi. Suasana bunker dipenuhi ketakutan, walaupun ia berusaha menutupinya dengan kata-kata tegas. Jika mereka datang, kita hancurkan mereka sebelum sampai ke Tel Aviv, ujarnya, meski sorot mata para perwiranya tampak ragu. Sementara itu, dunia barat terbagi dua. Beberapa negara menyerukan penghentian konflik, khawatir api perang membesar menjadi perang dunia ketiga. Namun sebagian lain tetap membela Israel dengan alasan keamanan regional. Perpecahan itu justru memperkuat legitimasi pasukan Pan-Arab, karena mereka berdiri di bawah satu tujuan jelas, menuntut balas atas Madinah. Di Riyadh, rakyat berbondong-bondong menyumbangkan harta, emas, uang, bahkan kendaraan pribadi diserahkan untuk mendukung operasi besar. Para ulama menyerukan khutbah dengan suara bergetar, menyebut persatuan ini sebagai jawaban atas doa umat selama berabad-abad. Rasa bangga membuncah di dada setiap orang, seolah mereka sedang menyaksikan kebangkitan kejayaan Islam yang pernah hilang. Para pemimpin militer memberi nama resmi operasi itu, Operation Nabawi. Semua strategi, pergerakan, dan serangan dirancang dengan satu tujuan, menghancurkan pertahanan Israel hingga ke jantung Tel Aviv. Para tentara yang tergabung disumpah untuk tidak berhenti sebelum kehormatan Madinah ditegakkan kembali. Dan malam itu, di markas besar militer gabungan, peta besar wilayah Israel terbentang di atas meja. Lampu sorot menandai target-target strategis, sementara para komandan saling bertukar pandangan. Hening panjang menyelimuti ruangan, sebelum seorang jenderal Saudi berkata pelan, "Besok, dunia akan tahu arti sebenarnya dari persatuan." Fajar menyingsing dengan gemuruh mesin perang. Dari pangkalan udara di Riyadh hingga Kairo, ratusan jet tempur lepas landas membawa rudal presisi. Langit timur tengah dipenuhi suara deru sayap baja yang membelah awan. Operasi Nabawi resmi dimulai. Target pertama adalah basis militer Israel di Haifa. Dalam hitungan menit, ledakan beruntun mengguncang pelabuhan strategis itu, membuat dunia menyadari bahwa perang besar telah benar-benar pecah. Di Tel Aviv, sirene meraung panjang, memaksa warga berlari menuju bunker bawah tanah. Jalanan yang semula sibuk berubah menjadi kota mati. Pasukan Pan-Arab tidak hanya menyerang dari udara, rudal balistik jarak jauh ditembakkan dari gurun Saudi dan perbatasan Mesir. Beberapa berhasil ditembak jatuh sistem Iron Dome, tetapi jumlahnya terlalu banyak untuk ditahan. Api berkobar di berbagai sudut kota. Unit darat mulai bergerak melalui Yordania. Tank-tank Arab melintas gurun, debu berterbangan menutupi matahari. Tentara yang berbaris sambil meneriakkan takbir menyalakan semangat juang. Kamera televisi menyiarkan langsung momen itu, membuat jutaan penonton di seluruh dunia terkesima. Bagi umat Islam, inilah saat yang ditunggu-tunggu, saat ketika pasukan mereka berdiri bahu-membahu menantang musuh abadi. Israel tidak tinggal diam. Jet tempur F-35 mereka membalas serangan, menghujani rudal ke pasukan Arab. Namun koordinasi yang rapi membuat banyak korban bisa dihindari. Drone-drone kecil yang dikendalikan jarak jauh oleh pasukan muda Turki berhasil menembus pertahanan udara, menjatuhkan bom tepat ke markas artileri Israel. Perang modern berubah menjadi pertarungan teknologi yang tak kalah sengit dari medan darat. Di bunker rahasia, Netanyahu memandang peta digital yang menampilkan serangan dari segala arah. Wajahnya pucat, namun ia mencoba menjaga wibawa di hadapan para jenderal. "Kita masih punya senjata nuklir," ujarnya. Tetapi kata-kata itu justru memunculkan ketakutan di ruangan. Mereka tahu, jika dipakai, dunia akan semakin memusuhi Israel. Tekanan politik dan militer membuat Netanyahu seperti singa yang terpojok. Di Gaza, rakyat Palestina menyambut invasi itu dengan sorak-sorai.
Mereka keluar dari rumah-rumah sempit, menyalakan obor, dan memanjatkan doa agar kemenangan segera diraih. Para pejuang lokal ikut menyerang pos-pos Israel, menciptakan kekacauan di garis pertahanan musuh. Koordinasi kecil ini, meski sederhana, memperlihatkan bahwa semangat rakyat tak bisa dihancurkan. Sementara itu, di Riyadh, Raja Salman terus memantau jalannya operasi. Matanya yang renta menyipit menatap layar besar, setiap ledakan di Tel Aviv membuat dadanya berdegup kencang. Ia tahu pertaruhan ini sangat besar, tetapi demi Madinah, ia tidak akan pernah mundur. Para penasihat di sekelilingnya hanya bisa menunduk hormat, menyadari bahwa sang raja telah mengorbankan sisa hidupnya untuk perang ini. Malam pertama invasi berakhir dengan hasil mengejutkan, pertahanan Israel mulai retak, dan sebagian besar wilayah perbatasan berhasil dikuasai pasukan Pan-Arab. Dunia menyaksikan dengan ngeri sekaligus kagum. Perang ini tidak lagi sekadar balas dendam, melainkan pertarungan ideologi dan keberanian. Dari gurun hingga kota modern, bara api konflik semakin membesar, menuntun menuju pertemuan puncak antara dua tokoh yang kini menjadi simbol, Raja Salman dan Benyamin Netanyahu. Di tengah malam yang mencekam, pasukan elit Saudi berhasil menembus pertahanan terakhir Israel. Mereka bergerak senyap melalui lorong bawah tanah yang mengarah langsung ke bunker rahasia tempat Netanyahu bersembunyi. Operasi ini dirancang dengan sangat hati-hati, setiap langkah pasukan dilengkapi pengawasan satelit dan dukungan drone. Ketika pintu baja raksasa itu akhirnya diledakkan, dunia seakan menahan napas. Netanyahu terperanjat. Ia berdiri di ruang komando, wajahnya pucat melihat puluhan prajurit bersenjata lengkap memasuki ruangan. Namun yang paling mengejutkan adalah layar monitor besar yang menayangkan siaran langsung dari Riyadh. Raja Salman duduk di kursi istana, memimpin operasi dari jarak ribuan kilometer. Suaranya lantang menggema melalui pengeras suara, "Hari ini engkau mempertanggungjawabkan darah Madinah." Ketegangan mencapai puncak. Netanyahu berusaha menegosiasikan keselamatannya, menawarkan dokumen rahasia dan janji penghentian perang. Tetapi pasukan elit Saudi tidak terpengaruh. Mereka hanya menunggu instruksi langsung dari Raja Salman. Sang raja menatap kamera dengan sorot mata yang tajam, lalu berkata pelan, "Tangkap dia hidup-hidup." Instruksi itu menggetarkan hati seluruh umat Islam yang menonton siaran rahasia melalui jaringan satelit. Netanyahu mencoba melawan. Ia meraih pistol yang terselip di pinggangnya, melepaskan tembakan membabi buta. Namun pasukan Saudi bergerak secepat kilat, menjatuhkannya ke lantai. Suara dentuman senjata hanya terdengar sekali, sebelum hening kembali menguasai bunker. Sang Perdana Menteri Israel akhirnya tergeletak tak berdaya, kedua tangannya terikat dengan borgol baja. Di luar bunker, kabar penangkapan segera menyebar. Pasukan Pan-Arab bersorak, mengibarkan bendera mereka tinggi-tinggi. Di Gaza, rakyat turun ke jalan sambil melantunkan doa syukur. Di Mekah, ribuan jamaah sujud bersama, air mata mengalir di pipi mereka. Seluruh dunia Islam merayakan momen itu sebagai keajaiban sejarah, seorang pemimpin yang berani menodai Madinah kini ditundukkan. Namun kemenangan ini bukan hanya militer, melainkan juga simbolik. Raja Salman yang selama ini dianggap lemah karena usia, justru berhasil menutup masa pemerintahannya dengan langkah monumental. Ia memperlihatkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari kekuatan fisik, tetapi dari keberanian moral untuk melawan kezaliman. Pidatonya usai operasi direkam dan diputar di seluruh masjid, membuat umat bergetar. Netanyahu sendiri tampak hancur. Dari balik jeruji penjara darurat, ia menatap kamera dengan mata kosong. Sosok yang dulu digadang-gadang sebagai politisi kuat kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Bagi banyak pihak, penangkapannya adalah titik balik sejarah yang akan dikenang selama berabad-abad. Malam itu, di Riyadh, Raja Salman menghela napas panjang. Ia tahu perang belum selesai, tetapi misi utama sudah tercapai. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya, bagaimana keadilan akan ditegakkan atas tragedi Madinah. Dan di balik semua itu, gema takbir terus berkumandang, menandai lahirnya bab baru dalam perjalanan umat.